bagaimana keputusan dari Dirkrimsus Polda Metro Jaya terhadap tersangka Richard. Tapi dokter juga sudah berstatus Betul, dokter tersangka di 2 tempat ya. Jadi juga tuh tersangka di Polres Medan yang sampai saat ini P19 tidak tahu kelanjutannya gimana karena dokter membongkar kelakuan oknum dokter sebagai justicer. Ya, fix dia adalah justicer, tapi dia merasa kedoknya terbongkar, dia marah, dia bergabung dari geng tikus, bergabung menjadi satu untuk membuat dokter takut sehingga melaporkan dan dokter dinaikkan statusnya menjadi PSK dan dugaan dokter semua itu dipolisikan. Ya, tetapi hingga saat ini P19 dan kemungkinan akan dipolisikan mungkin. Dan untuk PSK di Polres Jakarta Selatan pun sama kasusnya, dugaan dokter sama dipolisikan, ya. Tetapi dokter tidak gentar. Kenapa? Karena pada saat itu dokter mengatakan, Richard, kamu nggak punya izin praktek kan di klinik, itu semua dengan fakta, data, dan saksi yang saat ini masih hidup. Ya, dokter punya data, dokter punya saksi yang memang di situ, di klinik tersebut, DRL tidak meletakkan surat izin praktek. Dokter, kan untuk menetapkan orang jadi tersangka kan ada 2 alat bukti. Nah, informasi yang dokter miliki, dokter Richard ini ditetapkan sebagai tersangka 3 alat bukti. Ya, atas bukti yang dokter tetapkan? Ada 3 alat bukti ya. Yang pertama itu tomat busuk, yang kedua DNA salmon, yang ketiga tempe. Ada saksi-saksi juga yang lain? Ada saksi, ada korban, semuanya ada. Jadi lengkap. Ya, jadi kalau misalnya dia nanti berkata, tuh dokter dapatnya bukan dari toko resmi, ada beberapa saksi yang membelinya di toko resmi, dan sebenarnya tolong ya DRL ya, kamu jangan menyampaikan statement yang tampak menampakkan kebodohan kamu. Ya, itu barang-barang kamu. Di seluruh dunia tahu Wetom itu adalah produksi dari Goddess in Athena. Ya, jadi jangan ada kata-kata, oh itu belinya nggak di saya, itu produk kamu, ya. Aku itu produk kamu, sudah jangan membuat muak masyarakat Indonesia. Nggak semuanya bisa kamu bodohi. Kasus Karput, masyarakat terbodohi termasuk itu. Jadi percaya, kamu menggiring, membunuh karakter Karput pada saat itu. Saat ini tidak. Ya, masyarakat sudah cerdas. Dokter meminta maaf kepada Karput, sempat berburuk sangka, ternyata beliau adalah orang yang sangat baik. Dan apa yang beliau katakan dari awal, itu adalah kebenaran. Jadi sekarang dokter akan membongkar karakter dari DRL. Tapi dokter sendiri sudah diperiksa oleh penyidik belum sih dalam apa kita sebagai tersangka, dok? Untuk Polres Jakarta Selatan belum sama sekali. Jadi kalau ada wajib lapor itu tidak. Oh, berarti belum sama sekali diperiksa ya? Belum sama sekali. Dan untuk Polres Jakarta Selatan hanya undang-undang ITE ya, jadi 2 tahun ya. Yang untuk di beredar di saat ini di masyarakat, dokter merendahkan produk dia. Itu tidak masuk. Kenapa? Dokter tidak pernah merendahkan. Tomato, tomat busuk memang tidak ada tomat putihnya. Apanya mau direndahkan? Emang harus direndahkan. Karena itu pembodohan, penipuan publik. Ya, jadi tidak masuk. Jadi yang masuk itu diduga hanya undang-undang ITE 2 tahun. Dan dokter tidak akan menggunakan. Ya, undang-undang ITE 2 tahun kita akan bongkar di pengadilan. Segerakan P21. Ayo, segerakan P21. Lama amat. Dok, ini kan ada upaya untuk mediasi, maksudnya untuk agar status tersangkanya keduanya gugur. Keduanya gugur kayaknya nggak fair banget ya. Bagaimana untuk undang-undang ITE itu kan yang dirugikan 1 orang, misalnya dokter dong, ya kan? Kalau yang Tomato itu kan ratus jutaan masyarakat Indonesia. Nggak fair dong. Kalau misalnya nanti dokter cabut itu bagaimana uang masyarakat yang sudah diambil? Nggak fair, itu namanya dokter egois. Nggak mau. Dokter akan pasang badan, nggak apa-apa, kita perang aja di persidangan. Tapi kamu kembalikan uang masyarakat. Nggak ada, tapi sebelumnya udah ada upaya mediasi belum dok yang di apa yang pada tanggal 6 Jakarta Selatan kemarin sempat dimediasi, dokter nggak mau ya. Jadi dokter sudah menyatakan dokter tidak akan datang ke Polres Jakarta Selatan. Jadi dokter nggak akan datang. Produknya masih beredar nggak sih sampai sekarang? Untuk Tomato masih beredar. Masih beredar. Makanya dokter bilang seharusnya penahanan itu sudah bisa dilakukan oleh PMJ. Jadi dokter itu heran ya kalau sampai nggak dilakukan penahanan tuh sebenarnya PMJ takut sama siapa. Gitu ya. Ini soalnya sudah mendengar kayaknya ada penekanan, ada tekanan-tekanan dari luar. Nggak usah takut PMJ, ini kawalannya masyarakat seluruh Indonesia. Bahkan mungkin yang korban-korbannya ada di Thailand, ada di kemarin itu yang sempat dari Malaysia, itu korbannya sudah menyebar di seluruh dunia, korban dari Tomato. Jadi nggak perlu takut, tegak lurus aja. Dan apresiasi kepada Bapak Asep ya, kalau bisa menahan seorang DRL ini, apresiasi prestasi luar biasa. Karena orang ini dikenal sebagai kebal. Dari polisi juga bilang mereka sudah mengantongi bukti etikanya dokter Richard. Nah, surat izin praktek itu wajib diletakkan di depan, wajib diletakkan di lokasi yang mudah dilihat oleh pasien. Itu aturan dari Dinas Kesehatan, aturan dari Kode Etik Kedokteran Indonesia.
Dan pada saat itu tidak dilakukan oleh saudara DRL. Artinya apa? Ada pelanggaran yang dilanggar. Tapi dokter maklum banget, ada dugaan pengkondisian. Sekali lagi kita akan bongkar semuanya di pengadilan. Karena pada saat itu dokter dapat bagaimana? Dok, artinya bukti digunakan selain juga overclaim, kemudian tadi izin praktek, apalagi dok yang yang jadi alat bukti dokter termakan. Ya, kalau soal izin praktek itu laporan dari DRL ya. Oh, oke. Untuk ke dokter. Tapi kalau emang untuk yang perlindungan konsumen dan undang-undang kesehatan, ini ya salah satunya kan metode DNA salmon, stem cell, Produk-produk aja ya, bukan treatment di klinik. enggak, itu berbeda. Tapi kita akan bongkar nanti kalau misalnya dia terus melawan dokter di SIP ini. Ya, bahwa dia memang ya untuk klien-kliennya, untuk kliniknya dia, korban kliniknya dia yang pernah injeksi mini stem cell itu penipuan ya guys. Ya, jadi buat kalian hati-hati yang pernah melakukan treatment di klinik tersebut. Ya, yang dikatakan mini stem cell kalian membayar 15 juta, 45 juta itu adalah sekretum. Ya, dokter sebagai dokter memohon maaf atas kelakuan DRL ya yang sudah membohongi masyarakat, yang menjelekkan nama dokter. Memang ada semua sekali dengan dia. Dia adalah salah satu dokter yang membuat nama dokter jadi jelek. Ya, nggak seharusnya dokter. Dia melakukan penipuan ke kalian, dokter mohon maaf. Sebenarnya yang dijual di klinik tersebut adalah sekretum, bukan mini. Dokter mohon maaf kepada kalian. Oke? Terima kasih. Memohon kalian bersabar untuk menanti bagaimana keputusan dari Dirkrimsus Polda Metro Jaya terhadap tersangka Richard. Tapi dokter juga sudah berstatus Betul, dokter tersangka di 2 tempat ya. Jadi juga tuh tersangka di Polres Medan yang sampai saat ini P19 tidak tahu kelanjutannya gimana. Karena dokter membongkar kelakuan oknum dokter sebagai justiper. Ya, fix dia adalah justiper, tapi dia merasa kedoknya terbongkar, dia marah, dia bergabung dengan geng sirkus, bergabung menjadi satu untuk membuat dokter takut sehingga melaporkan dan dokter dinaikkan statusnya menjadi PSK dan dugaan dokter semua itu dikondisikan. Ya, tetapi hingga saat ini P19 dan kemungkinan akan dilakukan mungkin. Dan untuk PSK di Polres Jakarta Selatan pun sama kasusnya, dugaan dokter sama dikondisikan, ya. Tetapi dokter tidak gentar. Kenapa? Karena pada saat itu dokter mengatakan, kamu nggak punya izin praktek kan di klinik, itu semua dengan fakta, data dan saksi yang saat ini masih hidup. Ya, dokter punya data, dokter punya saksi yang memang di situ di klinik tersebut DRL tidak meletakkan surat izin praktek. Dokter, kan untuk menetapkan orang yang tersangka kan ada 2 alat bukti. Nah, informasi yang dokter miliki, dokter Richard ini ditetapkan sebagai tersangka 3 alat bukti. Ya, atas bukti yang dokter tetapkan? Ada 3 alat bukti ya. Yang pertama itu tomat busuk, yang kedua DNA salmon, yang ketiga stem cell. Ada saksi-saksi juga ya? Ada saksi, ada korban, semuanya ada. Jadi lengkap. Ya, jadi kalau misalnya dia nanti berkata, tuh dokter dapatnya bukan dari toko resmi, ada beberapa saksi yang membelinya di toko resmi, dan sebenarnya tolong ya DRL ya, kamu jangan menyampaikan statement yang tampak menampakkan kebodohan kamu. Ya, itu barang-barang kamu. Di seluruh dunia tahu Wetom itu adalah produksi dari Goddess in Athena. Ya, jadi jangan ada kata-kata, oh itu belinya nggak di saya. Itu produk kamu. Ya, aku itu produk kamu. Sudah jangan membuat muak masyarakat Indonesia. Nggak semuanya bisa kamu bodohi. Kasus Karput, masyarakat terbodohi termasuk itu. Jadi percaya kamu menggiring, membunuh karakter Karput pada saat itu. Saat ini tidak. Ya, masyarakat sudah cerdas. Dokter meminta maaf kepada Karput, sempat berburuk sangka, ternyata beliau adalah orang yang sangat baik. Dan apa yang beliau katakan dari awal itu adalah kebenaran. Jadi sekarang dokter akan membongkar karakter dari DRL. Tapi dokter sendiri sudah diperiksa oleh penyidik belum sih dalam kapasitas sebagai tersangka, dok? Untuk Polres Jakarta Selatan belum sama sekali. Jadi kalau ada wajib lapor itu tidak. Oh, berarti belum sama sekali diperiksa ya? Belum sama sekali. Dan untuk Polres Jakarta Selatan hanya undang-undang ITE ya, jadi 2 tahun ya. Yang untuk di beredar di saat ini di masyarakat, dokter merendahkan produk dia. Itu tidak masuk. Kenapa? Dokter tidak pernah merendahkan. Tomato, tomat busuk memang tidak ada tomat putihnya. Apanya mau direndahkan? Emang harus direndahkan. Karena itu pembodohan, penipuan publik. Ya, jadi tidak masuk. Jadi yang masuk itu diduga hanya undang-undang ITE 2 tahun. Dan dokter tidak akan menggunakan. Ya, undang-undang ITE 2 tahun kita akan bongkar di pengadilan. Segerakan P21. Ayo, segerakan P21. Sama amat. Dok, ini kan sama-sama ada upaya untuk mediasi, maksudnya untuk agar status tersangkanya keduanya gugur. Keduanya gugur kayaknya nggak fair banget ya. Bagaimana untuk undang-undang ITE itu kan yang dirugikan 1 orang, misalnya dokter dong, ya kan?
Kalau yang Wetometo itu kan ratus jutaan masyarakat Indonesia. Nggak fair dong. Kalau misalnya nanti dokter cabut tuh bagaimana uang masyarakat yang sudah diambil? Nggak fair, itu namanya dokter egois. Nggak mau. Dokter akan pasang badan, nggak apa-apa, kita perang aja di persidangan. Tapi kamu kembalikan uang masyarakat. Nggak ada, tapi sebelumnya Udah ada upaya mediasi belum dok yang di apa yang pada tanggal 6 Jakarta Selatan kemarin sempat dimediasi, dokter nggak mau. Jadi dokter sudah menyatakan dokter tidak akan datang ke Polres Jakarta Selatan. Jadi dokter nggak akan datang. Produknya masih beredar nggak sih itu sampai sekarang? Untuk Wetometo masih beredar. Masih beredar. Makanya dokter bilang seharusnya penahanan itu sudah bisa dilakukan oleh PMJ. Jadi dokter itu heran ya kalau sampai nggak dilakukan penahanan tuh sebenarnya PMJ takut sama siapa, gitu ya. Ini soalnya sudah mendengar kayaknya ada penekanan, ada tekanan-tekanan dari luar. Nggak usah takut PMJ, ini kawalannya masyarakat seluruh Indonesia. Bahkan mungkin yang korban-korbannya ada di Thailand, ada di kemarin itu yang sempat dari Malaysia, itu korbannya sudah menyebar di seluruh dunia. Korban dari Wetometo. Jadi nggak perlu takut, tegak lurus aja. Dan apresiasi kepada Bapak Asep ya, kalau bisa menahan seorang DRL ini apresiasi prestasi luar biasa. Karena orang ini dikenal sebagai kebal. Dari polisi di Jakarta bilang mereka sudah mengantongi bukti etikanya dokter Richard. Nah, strategi praktek itu wajib diletakkan di depan, wajib diletakkan di lokasi yang mudah dilihat oleh pasien. Itu aturan dari Dinas Kesehatan, aturan dari Kode Etik Kedokteran Indonesia. Dan pada saat itu tidak dilakukan oleh saudara DRL. Artinya apa? Ada pelanggaran yang dilanggar. Tapi dokter maklum banget, ada dugaan pengkondisian. Sekali lagi kita akan bongkar semuanya di pengadilan. Karena pada saat itu dokter tidak sebagai saksi. Dok, artinya bukti yang digunakan selain juga overtrain, kemudian tadi izin praktek, apalagi dok yang yang jadi alat bukti dokter tertangkap. Ya, kalau strategi praktek itu laporan dari DRL ya. Oh, oke. Untuk ke dokter. Tapi kalau emang untuk yang perlindungan konsumen dan undang-undang kesehatan, ini ya salah satunya kan Wetometo, DNA salmon, stem cell, Produk-produk aja ya, bukan treatment di klinik. enggak, itu berbeda. Tapi kita akan bongkar nanti kalau misalnya dia terus melawan dokter di SIP ini. Ya, bahwa dia memang ya untuk klien-kliennya, untuk kliniknya dia, korban kliniknya dia yang pernah injeksi mini sensor itu penipuan ya guys. Ya, jadi buat kalian hati-hati yang pernah melakukan treatment di klinik tersebut. Ya, yang dikatakan mini stem cell kalian membayar 15 juta, 45 juta itu adalah sekretum. Ya, dokter sebagai dokter memohon maaf atas kelakuan DRL ya, yang sudah membohongi masyarakat, yang menjelekkan nama dokter. Kenapa ada semua sekali dengan dia? Dia adalah salah satu dokter yang membuat nama dokter jadi jelek. Ya, nggak seharusnya dokter seperti itu. Dia melakukan penipuan ke kalian, dokter mohon maaf. Sebenarnya yang dijual di klinik tersebut adalah sekretum, bukan mini. Dokter mohon maaf kepada kalian. Oke? Memohon kalian bersabar untuk menanti bagaimana keputusan dari Dirkrimsus Polda Metro Jaya terhadap tersangka Richard. Tapi dokter juga sudah berstatus Betul, dokter tersangka di 2 tempat ya. Jadi dokter tersangka di Polres Medan yang sampai saat ini P19 tidak tahu kelanjutannya kemana. Karena dokter membongkar kelakuan oknum dokter sebagai justiper. Ya, fix dia adalah justiper, tapi dia merasa kedoknya terbongkar, dia marah, dia bergabung dengan geng tikus, bergabung menjadi satu untuk membuat dokter takut sehingga melaporkan dan dokter dinaikkan statusnya menjadi PSK dan dugaan dokter semua itu dikondisikan. Ya, tetapi kita saat ini P19 dan kemungkinan akan tidak mungkin. Dan untuk PSK di Polres Jakarta Selatan pun sama kasusnya, dugaan dokter sama dikondisikan, ya. Tetapi dokter tidak gentar. Kenapa? Karena pada saat itu dokter mengatakan, Richard, kamu nggak punya izin praktek kan di klinik, itu semua dengan fakta, data dan saksi yang saat ini masih hidup. Ya, dokter punya data, dokter punya saksi yang memang di situ di klinik tersebut DRL tidak meletakkan surat izin praktek. Dokter, kan untuk menetapkan seseorang dari sana kan ada 2 alat bukti. Nah, informasi yang dokter miliki, dokter Richard ini ditetapkan sebagai tersangka. 3 alat bukti. Ya, atas bukti yang dokter tersangka? Ada 3 alat bukti ya. Yang pertama itu tomat busuk, yang kedua DNA salmon, yang ketiga stem cell. Ada saksi-saksi juga yang lain? Ada saksi, ada korban, semuanya ada. Jadi lengkap. Ya, jadi kalau misalnya dia nanti berkata, dokter dapatnya bukan dari toko resmi, ada beberapa saksi yang membelinya di toko resmi, dan sebenarnya tolong ya DRL ya, kamu jangan menyampaikan statement yang tampak menampakkan kebodohan kamu. Ya, itu barang-barang kamu. Di seluruh dunia tahu Wetometo itu adalah produksi dari Goddess in Athena. Ya,
Jadi jangan ada kata-kata, oh itu belinya nggak di saya. Itu produk kamu, ya. Aku itu produk kamu. Sudah, jangan membuat muak masyarakat Indonesia. Nggak semuanya bisa kamu bodohi. Kasus Karput, masyarakat terbodohi termasuk dokter. Jadi percaya, kamu menggiring, membunuh karakter Karput pada saat itu. Saat ini tidak. Ya, masyarakat sudah cerdas. Dokter meminta maaf kepada Karput, sempat berburuk sangka, ternyata beliau adalah orang yang sangat baik, dan apa yang beliau katakan dari awal itu adalah kebenaran. Jadi sekarang dokter akan membongkar karakter dari daerah. Tapi dokter sendiri sudah diperiksa oleh penyidik belum sih dalam kapasitas sebagai tersangka, dok? Untuk Polres Jakarta Selatan belum sama sekali. Jadi kalau ada wajib lapor itu tidak. Oh, berarti belum sama sekali diperiksa ya? Belum sama sekali. Dan untuk Polres Jakarta Selatan hanya undang-undang ITE ya, jadi 2 tahun ya. Yang untuk di beredar di saat ini di masyarakat, dokter merendahkan produk dia. Itu tidak masuk. Kenapa? Dokter tidak pernah merendahkan. White tomato, tomat busuk memang tidak ada tomat putihnya. Apanya mau direndahkan? Emang harus direndahkan. Karena itu pembodohan, penipuan publik. Ya, jadi tidak masuk. Jadi yang masuk itu diduga hanya undang-undang ITE 2 tahun. Dan dokter tidak akan menolak. Ya, undang-undang ITE 2 tahun kita akan bongkar di pengadilan. Segerakan P21. Ayo, segerakan P21. Lama amat. Dok, ini kan sama-sama ada upaya untuk mediasi, maksudnya untuk agar status tersangkanya keduanya gugur. Keduanya gugur kayaknya nggak fair banget ya. Bagaimana untuk undang-undang ITE itu kan yang dirugikan satu orang, misalnya dokter dong, ya kan? Kalau yang white tomato itu kan ratus jutaan masyarakat Indonesia. Nggak fair dong. Kalau misalnya nanti dokter cabut itu bagaimana uang masyarakat yang sudah diambil? Nggak fair, itu namanya dokter egois. Nggak mau. Dokter akan pasang badan, nggak apa-apa, kita perang aja di persidangan. Tapi kamu kembalikan uang masyarakat. Nggak ada, tapi sebelumnya udah ada upaya mediasi belum, dok, yang di apa yang Pada tanggal 6 Jakarta Selatan kemarin sempat dimediasi, dokter nggak mau. Ya, dokter sudah menyatakan dokter tidak akan datang ke Polres Jakarta Selatan. Jadi dokter nggak akan datang. Produknya masih beredar nggak sih sampai sekarang? Untuk white tomato masih beredar. Masih beredar. Makanya dokter bilang seharusnya penahanan itu sudah bisa dilakukan oleh PMJ. Jadi dokter itu heran ya kalau sampai nggak dilakukan penahanan itu sebenarnya PMJ takut sama siapa, gitu ya. Ini soalnya sudah mendengar kayaknya ada penekanan, ada tekanan-tekanan dari luar. Nggak usah takut PMJ, ini kawalannya masyarakat seluruh Indonesia. Bahkan mungkin yang korban-korbannya ada di Thailand, ada di kemarin itu yang sempat dari Malaysia, itu korbannya sudah menyebar di seluruh dunia. Korban dari white tomato. Jadi nggak perlu takut, tegak lurus aja. Dan apresiasi kepada Bapak Asep ya, kalau bisa menahan seorang DRL ini, apresiasi prestasi luar biasa. Karena orang ini dikenal sebagai kebal. Dari polisi juga bilang mereka sudah mengantongi bukti etikanya dokter itu. Nah, strategi praktek itu wajib diletakkan di depan, wajib diletakkan di lokasi yang mudah dilihat oleh pasien. Itu aturan dari Dinas Kesehatan, aturan dari Kode Etik Kedokteran Indonesia. Dan pada saat itu tidak dilakukan oleh saudara DRL. Artinya apa? Ada pelanggaran yang dilanggar. Tapi dokter maklum banget, ada dugaan pengkondisian. Sekali lagi kita akan bongkar semuanya di pengadilan. Karena pada saat itu dokter sudah terima. Dok, artinya bukti digunakan selain juga overclaim, kemudian tadi izin praktek, apalagi dok yang apa ya yang jadi alat bukti dokter terbatas. Ya, kalau surat izin praktek itu laporan dari DRL ya. Oh, oke. Untuk ke dokter. Tapi kalau emang untuk yang perlindungan konsumen dan undang-undang kesehatan, ini ya salah satunya kan white tomato, DNA salmon, stem cell, Produk-produk aja ya, bukan treatment di klinik. enggak, itu berbeda. Tapi kita akan bongkar nanti kalau misalnya dia terus melawan dokter di SIP ini. Ya, bahwa dia memang ya untuk klien-kliennya, untuk kliniknya dia, korban kliniknya dia yang pernah injeksi mini sensor itu penipuan ya, guys. Ya, jadi buat kalian hati-hati yang pernah melakukan treatment di klinik tersebut. Ya, yang dikatakan mini stem cell kalian membayar 15 juta, 45 juta itu adalah sekretum. Ya, dokter sebagai dokter memohon maaf atas kelakuan DRL ya, yang sudah membohongi masyarakat, yang menjelekkan nama dokter. Kenapa ada semua sekali dengan dia? Dia adalah salah satu dokter yang membuat nama dokter jadi jelek. Ya, nggak seharusnya dokter seperti itu. Dia melakukan penipuan ke kalian, dokter mohon maaf. Sebenarnya yang dijual di klinik tersebut adalah sekretum, bukan mini. Dokter mohon maaf kepada kalian. Oke? Memohon kalian bersabar untuk menanti bagaimana keputusan dari Dirkrimsus Polda Metro Jaya terhadap tersangka Richard. Tapi dokter juga sudah berstatus sebagai Betul, dokter tersangka di 2 tempat ya.
juga tuh tersangka di Polres Medan yang sampai saat ini P19 tidak tahu kelanjutannya gimana karena dokter membongkar kelakuan oknum dokter sebagai justiper. Ya, fix dia adalah justiper, tapi dia merasa kedoknya terbongkar, dia marah, dia bergabung dengan geng tikus, bergabung menjadi satu untuk membuat dokter takut sehingga melaporkan dan dokter dinaikkan statusnya menjadi PSK dan dugaan dokter semua itu dipolisikan. Ya, tetapi hingga saat ini P19 dan kemungkinan akan juga mungkin. Dan untuk PSK di Polres Jakarta Selatan pun sama kasusnya, dugaan dokter sama dikondisikan, ya. Tetapi dokter tidak daftar. Kenapa? Karena pada saat itu dokter mengatakan, Princess, kamu nggak punya izin praktek kan? Itu semua dengan fakta, data dan saksi yang saat ini masih hidup. Ya, dokter punya data, dokter punya saksi yang memang di situ di klinik tersebut BRL tidak meletakkan surat izin praktek. Dokter, kan untuk menetapkan seseorang jadi tersangka kan ada 2 alat bukti. Nah, informasi yang dokter miliki, dokter Richard ini ditetapkan sebagai tersangka 3 alat bukti. Ya, atas bukti yang dokter tetapkan? Ada 3 alat bukti ya. Yang pertama itu tomat busuk, yang kedua DNA salmon, yang ketiga tempe. Ada saksi-saksi juga yang lain? Ada saksi, ada korban, semuanya ada. Jadi lengkap. Ya, jadi kalau misalnya dia nanti berkata, tuh dokter dapatnya bukan dari toko resmi, ada beberapa saksi yang membelinya di toko resmi, dan sebenarnya tolong ya DRL ya, kamu jangan menyampaikan statement yang tampak menampakkan kebodohan kamu. Ya, itu barang-barang kamu. Di seluruh dunia tahu Wetom itu adalah produksi dari Goddess in Athena. Ya, jadi jangan ada kata-kata, oh itu belinya nggak di saya. Itu produk kamu. Ya, aku itu produk kamu. Sudah, jangan membuat muak masyarakat Indonesia. Nggak semuanya bisa kamu bodohi. Kasus Karput, masyarakat terbodohi termasuk itu. Jadi percaya, kamu menggiring, membunuh karakter Karput pada saat itu. Saat ini tidak. Ya, masyarakat sudah cerdas. Dokter meminta maaf kepada Karput, sempat berburuk sangka, ternyata beliau adalah orang yang sangat baik. Dan apa yang beliau katakan dari awal, itu adalah kebenaran. Jadi sekarang dokter akan membongkar karakter dari DRL. Tapi dokter sendiri sudah diperiksa oleh penyidik belum sih dalam kapasitas sebagai tersangka, dok? Untuk Polres Jakarta Selatan belum sama sekali. Jadi kalau ada wajib lapor itu tidak. Oh, berarti belum selesai diperiksa ya? Belum sama sekali. Dan untuk Polres Jakarta Selatan hanya undang-undang ITE ya, jadi 2 tahun ya. Yang untuk di beredar di saat ini di masyarakat, dokter merendahkan produk dia. Itu tidak masuk. Kenapa? Dokter tidak pernah merendahkan. Tomato, tomat busuk memang tidak ada tomat putihnya. Apanya mau direndahkan? Emang harus direndahkan. Karena itu pembodohan, penipuan publik. Ya, jadi tidak masuk. Jadi yang masuk itu diduga hanya undang-undang ITE 2 tahun. Dan dokter tidak akan menolak. Ya, undang-undang ITE 2 tahun kita akan bongkar di pengadilan. Segerakan P21. Ayo, segerakan P21. Sama amat. Dok, ini kan ada upaya untuk mediasi maksudnya untuk agar status tersangkanya keduanya gugur. Keduanya gugur kayaknya nggak fair banget ya. Bagaimana untuk undang-undang ITE itu kan yang dirugikan satu orang, misalnya dokter dong, ya kan? Kalau yang White Tomato itu kan ratus jutaan masyarakat Indonesia. Nggak fair dong. Kalau misalnya nanti dokter cabut itu bagaimana uang masyarakat yang sudah diambil? Nggak fair, itu namanya dokter egois. Nggak mau. Dokter akan pasang badan, nggak apa-apa, kita perang aja di persidangan. Tapi kamu kembalikan uang masyarakat. Nggak ada, tapi sebelumnya udah ada upaya mediasi belum dok yang pada tanggal 6 Jakarta Selatan kemarin sempat dimediasi, dokter nggak mau ya. Jadi dokter sudah menyatakan dokter tidak akan datang ke Polres Jakarta Selatan. Jadi dokter nggak akan datang. Produknya masih beredar nggak sih sampai sekarang? Untuk White Tomato masih beredar. Masih beredar. Makanya dokter bilang seharusnya penahanan itu sudah bisa dilakukan oleh PMJ. Jadi dokter itu heran ya kalau sampai nggak dilakukan penahanan itu sebenarnya PMJ takut sama siapa. Gitu ya. Ini soalnya sudah mendengar kayaknya ada penekanan, ada tekanan-tekanan dari luar. Nggak usah takut PMJ, ini kawalannya masyarakat seluruh Indonesia. Bahkan mungkin yang korban-korbannya ada di Thailand, ada di kemarin itu yang sempat dari Malaysia, itu korbannya sudah menyebar di seluruh dunia. Korban dari White Tomato. Jadi nggak perlu takut, tegak lurus aja. Dan apresiasi kepada Bapak Asep ya, kalau bisa menahan seorang DRL ini, apresiasi prestasi luar biasa. Karena orang ini dikenal sebagai kebal. dari polisi juga bilang mereka udah mengantongi bukti etikanya dokter Richard. Nah, strategi izin praktek itu wajib diletakkan di depan, wajib diletakkan di lokasi yang mudah dilihat oleh pasien. Itu aturan dari Dinas Kesehatan, aturan dari Kode Etik Kedokteran Indonesia. Dan pada saat itu tidak dilakukan oleh saudara DRL. Artinya apa? Ada pelanggaran yang dilanggar. Tapi dokter maklum banget, ada dugaan pengkondisian. Sekali lagi kita akan bongkar semuanya di pengadilan.
karena pada saat itu dokter datang sebagai dokter. Dok, artinya bukti kenapa selain juga overtrain, kemudian tadi izin praktek, apalagi dok yang yang jadi alat bukti dokter terbatas. Ya, kalau surat izin praktek itu laporan dari DRL ya. Oh, oke. Untuk ke dokter. Tapi kalau emang untuk yang perlindungan konsumen dan undang-undang kesehatan, ini ya salah satunya kan Weitometo, DNA Salmon, stem cell, Produk-produk aja ya, bukan treatment di klinik. enggak, itu berbeda. Tapi kita akan bongkar nanti kalau misalnya dia terus melawan dokter di SIP ini. Ya, bahwa dia memang ya untuk klien-kliennya, untuk kliniknya dia, korban kliniknya dia yang pernah injeksi mini stem cell itu penipuan ya guys. Ya, jadi buat kalian hati-hati yang pernah melakukan treatment di klinik tersebut. Ya, yang dikatakan mini stem cell kalian membayar 15 juta, 45 juta itu adalah sekretum. Ya, dokter sebagai dokter memohon maaf atas kelakuan DRL ya yang sudah membohongi masyarakat, yang menjelekkan nama dokter. Kenapa harus mengulang sekali dengan dia? Dia adalah salah satu dokter yang membuat nama dokter jadi jelek. Ya, nggak seharusnya dokter seperti itu. Dia melakukan penipuan ke kalian, dokter mohon maaf. Sebenarnya yang dijual di klinik tersebut adalah sekretum, bukan mini. Dokter mohon maaf. Oke? Memohon kalian bersabar untuk menanti bagaimana keputusan dari Dirkrimsus Polda Metro Jaya terhadap tersangka Rizal. Tapi dokter juga sudah berstatus Betul, dokter tersangka di 2 tempat ya. Jadi dokter tersangka di Polres Medan yang sampai saat ini P19 tidak tahu kelanjutannya kemana karena dokter membongkar kelakuan oknum dokter sebagai justiper. Ya, fix dia adalah justiper, tapi dia merasa kedoknya terbongkar, dia marah, dia bergabung dengan geng sirkus, bergabung menjadi satu untuk membuat dokter takut sehingga melaporkan dan dokter dinaikkan statusnya menjadi PSK dan dugaan dokter semua itu dipolisikan. Ya, tetapi hingga saat ini P19 dan kemungkinan akan dipolisikan mungkin. Dan untuk PSK di Polres Jakarta Selatan pun sama kasusnya, dugaan dokter sama dipolisikan, ya. Tetapi dokter tidak gentar. Kenapa? Karena pada saat itu dokter mengatakan, Richard, kamu nggak punya surat izin praktek kan? Itu semua dengan fakta, data, dan saksi yang saat ini masih hidup. Ya, dokter punya data, dokter punya saksi yang memang di situ di klinik tersebut DRL tidak meletakkan surat izin praktek. Dokter, kan untuk menetapkan seseorang jadi tersangka kan ada 2 alat bukti. Nah, informasi yang dokter miliki, dokter Richard ini ditetapkan sebagai tersangka. 3 alat bukti. Ya, atas bukti yang dokter tetapkan? Ada 3 alat bukti ya. Yang pertama itu tomat busuk, yang kedua DNA salmon, yang ketiga stem cell. Ada saksi-saksi juga yang lain? Ada saksi, ada korban, semuanya ada. Jadi lengkap. Ya, jadi kalau misalnya dia nanti berkata, tuh dokter dapatnya bukan dari toko resmi, ada beberapa saksi yang membelinya di toko resmi, dan sebenarnya tolong ya DRL ya, kamu jangan menyampaikan statement yang tampak menampakkan kebodohan kamu. Ya, itu barang-barang kamu. Di seluruh dunia tahu Weitometo itu adalah produksi dari Goddess in Athena. Ya, jadi jangan ada kata-kata, oh itu belinya nggak di saya. Itu produk kamu. Ya, aku itu produk kamu. Sudah jangan membuat muak masyarakat Indonesia. Nggak semuanya bisa kamu bodohi. Kasus Karput, masyarakat terbodohi termasuk itu. Jadi percaya kamu menggiring, membunuh karakter Karput pada saat itu. Saat ini tidak. Ya, masyarakat sudah cerdas. Dokter meminta maaf kepada Karput, sempat berburuk sangka, ternyata beliau adalah orang yang sangat baik. Dan apa yang beliau katakan dari awal, itu adalah kebenaran. Jadi sekarang dokter akan membongkar karakter dari DRL. Tapi dokter sendiri sudah diperiksa oleh penyidik belum sih dalam kapasitas sebagai tersangka, dok? Untuk Polres Jakarta Selatan belum sama sekali. Jadi kalau ada wajib lapor itu tidak. Oh, berarti belum sama sekali diperiksa ya? Belum sama sekali. Dan untuk Polres Jakarta Selatan hanya undang-undang ITE ya, jadi 2 tahun ya. Yang untuk di beredar di saat ini di masyarakat, dokter merendahkan produk dia. Itu tidak masuk. Kenapa? Dokter tidak pernah merendahkan. Weitometo, tomat busuk memang tidak ada tomat putihnya. Apanya mau direndahkan? Emang harus direndahkan. Karena itu pembodohan, penipuan publik. Ya, jadi tidak masuk. Jadi yang masuk itu diduga hanya undang-undang ITE 2 tahun. Dan dokter tidak akan menolak. Ya, undang-undang ITE 2 tahun kita akan bongkar di pengadilan. Segerakan P21. Ayo, segerakan P21. Lama amat. Dok, ini kan sama-sama ada upaya untuk mediasi nggak sih, dok? Agar status tersangkanya keduanya gugur. Keduanya gugur kayaknya nggak fair banget ya. Bagaimana untuk undang-undang ITE itu kan yang dirugikan satu orang, misalnya dokter dong, ya kan? Kalau yang Weitometo itu kan ratus jutaan masyarakat Indonesia. Nggak fair dong. Kalau misalnya nanti dokter cabut tuh bagaimana uang masyarakat yang sudah diambil? Nggak fair, itu namanya dokter egois. Nggak mau. Dokter akan pasang badan, nggak apa-apa, kita perang aja di persidangan.
tapi kamu kembalikan uang masyarakat. Nggak ada, tapi sebelumnya udah ada upaya mediasi belum dok yang di apa yang Pada tanggal 6 Jakarta Selatan kemarin sempat dimediasi, Doti nggak mau. Jadi Doti sudah menyatakan Doti tidak akan datang ke Polres Jakarta Selatan. Lihat kamera. Jadi Doti nggak akan datang. Produknya masih beredar nggak gitu sampai sekarang? Untuk Wetometo masih beredar. Masih beredar. Makanya Doti bilang seharusnya penahanan itu sudah bisa dilakukan oleh PMJ. Jadi Doti itu heran ya kalau sampai nggak dilakukan penahanan itu sebenarnya PMJ takut sama siapa. Gitu ya. Ini soalnya sudah mendengar kayaknya ada penekanan, ada tekanan-tekanan dari luar. Nggak usah takut PMJ, ini kawalannya masyarakat seluruh Indonesia. Bahkan mungkin yang korban-korbannya ada di Thailand, ada di kemarin itu yang sempat dari Malaysia, itu korbannya sudah menyebar di seluruh dunia. Korban dari Wetometo. Jadi nggak perlu takut, tegak lurus aja. Dan apresiasi kepada Bapak Asep ya, kalau bisa menahan seorang DRL, ini apresiasi prestasi luar biasa. Karena orang ini dikenal sebagai kebal. dari polisi di Jakarta bilang mereka udah mengantongi bukti etikanya dokter itu. Nah, strategi praktek itu wajib diletakkan di depan, wajib diletakkan di lokasi yang mudah dilihat oleh pasien. Itu aturan dari Dinas Kesehatan, aturan dari Kode Etik Kedokteran Indonesia. Dan pada saat itu tidak dilakukan oleh saudara DRL. Artinya apa? Ada pelanggaran yang dilanggar. Tapi dokter maklum banget, ada dugaan pengkondisian. Sekali lagi kita akan bongkar semuanya di pengadilan. Karena pada saat itu dokter sudah bagaimana. Dok, artinya bukti kenapa selain juga overclaim, kemudian tadi izin praktek, apalagi dok yang jadi alat bukti dokter terbatas. Ya, kalau strategi praktek itu laporan dari DRL ya. Oh, oke. Untuk ke doksi. Tapi kalau emang untuk yang perlindungan konsumen dan undang-undang kesehatan, ini ya salah satunya kan Wetometo, DNA Salmon, stem cell, Produk-produk aja ya, bukan treatment di klinik. enggak, itu berbeda. Tapi kita akan bongkar nanti kalau misalnya dia terus melawan doksis di SIP ini. Ya, bahwa dia memang ya untuk klien-kliennya, untuk kliniknya dia, korban kliniknya dia yang pernah injeksi mini stem cell itu penipuan ya. Ya. Jadi buat kalian hati-hati yang pernah melakukan treatment di klinik tersebut. Ya, yang dikatakan mini stem cell kalian membayar 15 juta, 45 juta itu adalah sekretum. Ya, dokter sebagai dokter memohon maaf atas kelakuan DRL ya yang sudah membohongi masyarakat, yang menjelekkan nama dokter. Kenapa ada semua sekali dengan dia? Dia adalah salah satu dokter yang membuat nama dokter jadi jelek. Ya, nggak seharusnya dokter seperti itu. Dia melakukan penipuan ke kalian, dokter mohon maaf. Sebenarnya yang dijual di klinik tersebut adalah sekretum, bukan mini. Itu mohon maaf. Oke? Memohon kalian bersabar untuk menanti bagaimana keputusan dari Dirkrimsus Polda Metro Jaya terhadap tersangka Richard. Tapi dokter juga sudah bersampai. Betul, Doti tersangka di 2 tempat ya. Jadi Doti tersangka di Polres Medan yang sampai saat ini P19 tidak tahu kelanjutannya gimana. Karena Doti membongkar kelakuan oknum dokter sebagai justiper. Ya, fix dia adalah justiper, tapi dia merasa kedoknya terbongkar, dia marah, dia bergabung dengan geng tikus, bergabung menjadi satu untuk membuat Doti takut sehingga melaporkan dan Doti dinaikkan statusnya menjadi PSK dan dugaan Doti semua itu dikondisikan. Ya, tetapi hingga saat ini P19 dan kemungkinan akan diperiksa mungkin. Dan untuk PSK di Polres Jakarta Selatan pun sama kasusnya, dugaan Doti sama dikondisikan, ya. Tetapi Doti tidak gentar. Kenapa? Karena pada saat itu Doti mengatakan, Richard, kamu nggak punya izin praktek kan di klinik, itu semua dengan fakta, data dan saksi yang saat ini masih hidup. Ya, Doti punya data, Doti punya saksi yang memang di situ di klinik tersebut DRL tidak meletakkan surat izin praktek. Dokter, kan untuk menetapkan seseorang dari sana kan ada 2 alat bukti. Nah, informasi yang dokter miliki, dokter Richard ini ditetapkan sebagai tersangka 3 alat bukti. Ya, atas bukti yang dokter katakan? Ada 3 alat bukti ya. Yang pertama itu tomat busuk, yang kedua DNA salmon, yang ketiga stem cell. Ada saksi-saksi juga yang lain? Ada saksi, ada korban, semuanya ada. Jadi lengkap. Ya, jadi kalau misalnya dia nanti berkata, tuh dokter dapatnya bukan dari toko resmi, ada beberapa saksi yang membelinya di toko resmi, dan sebenarnya tolong ya DRL ya, kamu jangan menyampaikan statement yang tampak menampakkan kebodohan kamu. Ya, itu barang-barang kamu. Di seluruh dunia tahu Wetometo itu adalah produksi dari Goddess in Athena. Ya, jadi jangan ada kata-kata, oh itu belinya nggak di saya. Itu produk kamu. Ya, aku itu produk kamu. Sudah, jangan membuat muak masyarakat Indonesia. Nggak semuanya bisa kamu bodohi. Kasus Karput
masyarakat terbodoh termasuk dokter. Jadi percaya kamu menggiring, membunuh karakter kartun pada saat itu. Saat ini tidak. Ya, masyarakat sudah cerdas. Dokter meminta maaf kepada Karpus, sempat berburuk sangka, ternyata beliau adalah orang yang sangat baik, dan apa yang beliau katakan dari awal itu adalah kebenaran. Jadi sekarang dokter akan membongkar karakter dari daerah. Tapi dokter sendiri sudah diperiksa oleh penyidik belum sih dalam kapasitas sebagai tersangka, dok? Untuk Polres Jakarta Selatan belum sama sekali. Jadi kalau ada wajib lapor itu tidak. Oh, berarti belum sama sekali diperiksa ya? Belum sama sekali. Dan untuk Polres Jakarta Selatan hanya undang-undang ITE ya, jadi 2 tahun ya. Yang untuk di beredar di saat ini di masyarakat, dokter merendahkan produk dia. Itu tidak masuk. Kenapa? Dokter tidak pernah merendahkan. White tomato, tomat busuk memang tidak ada tomat putihnya. Apanya mau direndahkan? Emang harus direndahkan. Karena itu pembodohan, penipuan publik. Ya, jadi tidak masuk. Jadi yang masuk itu diduga hanya undang-undang ITE 2 tahun. Dan dokter tidak akan menggunakan. Ya, undang-undang ITE 2 tahun kita akan bongkar di pengadilan. Segerakan P21. Ayo, segerakan P21. Lama amat. Dok, ini kan ada upaya untuk mediasi maksudnya untuk agar status tersangkanya keduanya gugur. Keduanya gugur kayaknya nggak fair banget ya. Bagaimana untuk undang-undang ITE itu kan yang dirugikan satu orang, misalnya dokter dong, ya kan? Kalau yang white tomato itu kan ratus jutaan masyarakat Indonesia. Nggak fair dong. Kalau misalnya nanti dokter cabut tuh bagaimana uang masyarakat yang sudah diambil? Nggak fair, itu namanya dokter egois. Nggak mau. Dokter akan pasang badan, nggak apa-apa, kita perang aja di persidangan. Tapi kamu kembalikan uang masyarakat. Nggak ada, tapi sebelumnya udah ada upaya mediasi belum, dok, yang di apa yang Pada tanggal 6 Jakarta Selatan kemarin sempat dimediasi, dokter nggak mau. Ya, dokter sudah menyatakan dokter tidak akan datang ke Polres Jakarta Selatan. Lihat kamera. Jadi dokter nggak akan datang. Produknya masih beredar nggak sih sampai sekarang? Untuk white tomato masih beredar. Masih beredar. Makanya dokter bilang seharusnya penahanan itu sudah bisa dilakukan oleh PMJ. Jadi dokter itu heran ya kalau sampai nggak dilakukan penahanan tuh sebenarnya PMJ takut sama siapa. Gitu ya. Ini soalnya sudah mendengar kayaknya ada penekanan, ada tekanan-tekanan dari luar. Nggak usah takut PMJ, ini kawalannya masyarakat seluruh Indonesia. Bahkan mungkin yang korban-korbannya ada di Thailand, ada di kemarin itu yang sempat dari Malaysia, itu korbannya sudah menyebar di seluruh dunia. Korban dari white tomato. Jadi nggak perlu takut, tegak lurus aja. Dan apresiasi kepada Bapak Asep ya, kalau bisa menahan seorang DRL, ini apresiasi prestasi luar biasa. Karena orang ini dikenal sebagai kebal. dari polisi di Jakarta bilang mereka sudah mengantongi bukti etikanya dokter itu. Nah, strategi praktek itu wajib diletakkan di depan, wajib diletakkan di lokasi yang mudah dilihat oleh pasien. Itu aturan dari Dinas Kesehatan, aturan dari Kode Etik Kedokteran Indonesia. Dan pada saat itu tidak dilakukan oleh saudara DRL. Artinya apa? Ada pelanggaran yang dilanggar. Tapi dokter maklum banget, ada dugaan pengkondisian. Sekali lagi kita akan bongkar semuanya di pengadilan. Karena pada saat itu dokter sudah terima. Dok, artinya bukti yang digunakan selain juga overclaim, kemudian tadi izin praktek, apalagi dok yang yang jadi alat bukti dokter termakan. Ya, kalau strategi praktek itu laporan dari DRL ya. Oh, oke. Untuk ke dokter. Tapi kalau emang untuk yang perlindungan konsumen dan undang-undang kesehatan, ini salah satunya kan white tomato, DNA salmon, stem cell, Produk-produk aja ya, bukan treatment di klinik. enggak, itu berbeda. Tapi kita akan bongkar nanti kalau misalnya dia terus melawan dokter di SIP ini. Ya, bahwa dia memang ya untuk klien-kliennya, untuk kliniknya dia, korban kliniknya dia yang pernah injeksi mini stem cell itu penipuan ya, guys. Ya. Jadi buat kalian hati-hati yang pernah melakukan treatment di klinik tersebut. Ya, yang dikatakan mini stem cell kalian membayar 15 juta, 45 juta itu adalah sekretum. Ya, dokter sebagai dokter memohon maaf atas kelakuan DRL ya yang sudah membohongi masyarakat, yang menjelekkan nama dokter. Kenapa ada semua sekali dengan dia? Dia adalah salah satu dokter yang membuat nama dokter jadi jelek. Ya, nggak seharusnya dokter seperti itu. Dia melakukan penipuan ke kalian, dokter mohon maaf. Sebenarnya yang dijual di klinik tersebut adalah sekretum, bukan mini. Jadi mohon maaf. Oke? Memohon kalian bersabar untuk menanti bagaimana keputusan dari Dirkrimsus Polda Metro Jaya terhadap tersangka Richard. Tapi waktu juga sudah berstatus Betul, dokter tersangka di 2 tempat ya. Jadi dokter tersangka di Polres Medan yang sampai saat ini P19 tidak tahu kelanjutannya kemana. Karena dokter membongkar kelakuan oknum dokter sebagai justicer.
Ya, fix dia adalah justiper, tapi dia merasa kedoknya terbongkar, dia marah, dia bergabung dengan geng sirkus, bergabung menjadi satu untuk membuat dokter takut sehingga melaporkan dan dokter dinaikkan statusnya menjadi PSK dan dugaan dokter semua itu dikondisikan. Ya, tetapi hingga saat ini P19 dan kemungkinan akan segera mungkin. Dan untuk PSK di Polres Jakarta Selatan pun sama kasusnya, dugaan dokter sama dikondisikan, ya. Tetapi dokter tidak gentar. Kenapa? Karena pada saat itu dokter mengatakan, Princess, kamu nggak punya surat izin praktek kan di klinik, itu semua dengan fakta, data, dan saksi yang saat ini masih hidup. Ya, dokter punya data, dokter punya saksi yang memang di situ, di klinik tersebut, BRL tidak meletakkan surat izin praktek. Dokter, kan untuk menetapkan seseorang jadi tersangka kan ada 2 alat bukti. Nah, informasi yang dokter miliki, dokter Richard ini ditetapkan sebagai tersangka 3 alat bukti. Ya, atas bukti yang dokter tetapkan? Ada 3 alat bukti ya. Yang pertama itu tomat busuk, yang kedua DNA salmon, yang ketiga tempe. Ada saksi-saksi juga yang lain? Ada saksi, ada korban, semuanya ada. Jadi lengkap. Ya, jadi kalau misalnya dia nanti berkata, tuh dokter dapatnya bukan dari toko resmi, ada beberapa saksi yang membelinya di toko resmi, dan sebenarnya tolong ya DRL ya, kamu jangan menyampaikan statement yang tampak menampakkan kebodohan kamu. Ya, itu barang-barang kamu. Di seluruh dunia tahu Wetom itu adalah produksi dari Goddess in Athena. Ya, jadi jangan ada kata-kata, oh itu belinya nggak di saya. Itu produk kamu. Ya, aku itu produk kamu. Sudah, jangan membuat muak masyarakat Indonesia. Nggak semuanya bisa kamu bodohi. Kasus Karput, masyarakat terbodohi termasuk itu. Jadi percaya, kamu menggiring, membunuh karakter Karput pada saat itu. Saat ini tidak. Ya, masyarakat sudah cerdas. Dokter meminta maaf pada Karput, sempat berburuk sangka, ternyata beliau adalah orang yang sangat baik, dan apa yang beliau katakan dari awal itu adalah kebenaran. Jadi sekarang dokter akan membongkar karakter dari daerah. Tapi dokter sendiri sudah diperiksa oleh penyidik belum sih dalam kapasitas sebagai tersangka, dok? Untuk Polres Jakarta Selatan belum sama sekali. Jadi kalau ada wajib lapor itu tidak. Oh, berarti belum sama sekali diperiksa ya? Belum sama sekali. Dan untuk Polres Jakarta Selatan hanya undang-undang ITE ya, jadi 2 tahun ya. Yang untuk di beredar di saat ini di masyarakat, dokter merendahkan produk dia, itu tidak masuk. Kenapa? Dokter tidak pernah merendahkan. Tomato, tomat busuk memang tidak ada tomat putihnya. Apanya mau direndahkan? Emang harus direndahkan. Karena itu pembodohan, penipuan publik. Ya, jadi tidak masuk. Jadi yang masuk itu diduga hanya undang-undang ITE 2 tahun, dan dokter tidak akan menolak. Ya, undang-undang ITE 2 tahun kita akan bongkar di pengadilan. Segerakan P21. Ayo, segerakan P21. Lama-lama. Dok, ini kan ada upaya untuk mediasi nggak sih, dok? Untuk agar status tersangkanya keduanya gugur. Keduanya gugur kayaknya nggak fair banget ya. Bagaimana untuk undang-undang ITE itu kan yang dirugikan satu orang, misalnya dokter dong, ya kan? Kalau yang Tomato itu kan ratus jutaan masyarakat Indonesia. Nggak fair dong. Kalau misalnya nanti dokter cabut itu bagaimana uang masyarakat yang sudah diambil? Nggak fair, itu namanya dokter egois. Nggak mau. Dokter akan pasang badan, nggak apa-apa, kita perang aja di persidangan. Tapi kamu kembalikan uang masyarakat. Nggak ada, tapi sebelumnya udah ada upaya mediasi belum, dok, yang yang pada tanggal 6 Jakarta Selatan kemarin sempat dimediasi, dokter nggak mau. Jadi dokter sudah menyatakan dokter tidak akan datang ke Polres Jakarta Selatan. Jadi dokter nggak akan datang. Produknya masih beredar nggak sih, dok, sampai sekarang? Untuk Tomato masih beredar. Masih beredar. Makanya dokter bilang seharusnya penahanan itu sudah bisa dilakukan oleh PMJ. Jadi dokter itu heran ya kalau sampai nggak dilakukan penahanan tuh sebenarnya PMJ takut sama siapa. Gitu ya. Ini soalnya sudah mendengar kayaknya ada penekanan, ada tekanan-tekanan dari luar. Nggak usah takut PMJ, ini kawalannya masyarakat seluruh Indonesia. Bahkan mungkin yang korban-korbannya ada di Thailand, ada di kemarin itu yang sempat dari Malaysia, itu korbannya sudah menyebar di seluruh dunia, korban dari Tomato. Jadi nggak perlu takut, tegak lurus aja. Dan apresiasi kepada Bapak Asep ya, kalau bisa menahan seorang DRL ini, apresiasi prestasi luar biasa. Karena orang ini dikenal sebagai kebal. Dari polisi di Jakarta bilang mereka sudah mengantongi bukti evidence dokter itu. Nah, strategi dan praktek itu wajib diletakkan di depan, wajib diletakkan di lokasi yang mudah dilihat oleh pasien. Itu aturan dari Dinas Kesehatan, aturan dari Kode Etik Kedokteran Indonesia. Dan pada saat itu tidak dilakukan oleh saudara DRL. Artinya apa? Ada pelanggaran yang dilanggar. Tapi dokter maklum banget, ada dugaan pengkondisian. Sekali lagi kita akan bongkar semuanya di pengadilan. Karena pada saat itu dokter akan sebagai
Dok, artinya bukti yang digunakan selain juga overtrain, kemudian tadi izin praktek, apalagi dok yang yang jadi alat bukti dokter terbatas. Ya, kalau surat izin praktek itu laporan dari DRL ya. Oh, oke. Untuk ke dokter. Tapi kalau emang untuk yang perlindungan konsumen dan undang-undang kesehatan, ini ya salah satunya kan Weitometo, DNA Salmon, stem cell, Produk-produk aja ya, bukan treatment di klinik. enggak, itu berbeda. Tapi kita akan bongkar nanti kalau misalnya dia terus melawan dokter di SIP ini. Ya, bahwa dia memang ya untuk klien-kliennya, untuk kliniknya dia, korban kliniknya dia yang pernah injeksi mini sensor itu penipuan ya guys. Ya, jadi buat kalian hati-hati yang pernah melakukan treatment di klinik tersebut. Ya, yang dikatakan mini stem cell kalian membayar 15 juta, 45 juta itu adalah sekretum. Ya, dokter sebagai dokter memohon maaf atas kelakuan DRL ya yang sudah membohongi masyarakat, yang menjelekkan nama dokter. Kenapa ada semua sekali dengan dia? Dia adalah salah satu dokter yang membuat nama dokter jadi jelek. Ya, nggak seharusnya dokter seperti itu. Dia melakukan penipuan ke kalian, dokter mohon maaf. Sebenarnya yang dijual di klinik tersebut adalah sekretum, bukan mini. Dokter mohon maaf. Oke? Memohon kalian bersabar untuk menanti bagaimana keputusan dari Dirkrimsus Polda Metro Jaya terhadap tersangka Richard. Tapi dokter juga sudah berstatus Betul, dokter tersangka di 2 tempat ya. Jadi dokter tersangka di Polres Medan yang sampai saat ini P19 tidak tahu konsistensi mana karena dokter membongkar kelakuan oknum dokter sebagai justiper. Ya, fix dia adalah justiper, tapi dia merasa kedoknya terbongkar, dia marah, dia bergabung dengan geng tersebut, bergabung menjadi satu untuk membuat dokter takut sehingga melaporkan dan dokter dinaikkan statusnya menjadi PSK dan dugaan dokter semua itu dipolisikan. Ya, tetapi hingga saat ini P19 dan kemungkinan akan diperjelas mungkin. Dan untuk PSK di Polres Jakarta Selatan pun sama kasusnya, dugaan dokter sama dipolisikan, ya. Tetapi dokter tidak gentar. Kenapa? Karena pada saat itu dokter mengatakan, Richard, kamu nggak punya surat izin praktek kan di klinik, itu semua dengan fakta, data dan saksi yang saat ini masih hidup. Ya, dokter punya data, dokter punya saksi yang memang di situ di klinik tersebut DRL tidak meletakkan surat izin praktek. Dokter, kan untuk menetapkan seorang jadi tersangka kan ada 2 alat bukti. Nah, informasi yang dokter miliki, dokter Richard ini ditetapkan sebagai tersangka 3 alat bukti. Ya, atas bukti yang dokter sepakat. Ada 3 alat bukti ya. Yang pertama itu tomat busuk, yang kedua DNA salmon, yang ketiga stem cell. Ada saksi-saksi juga ya, Pak? Ada saksi, ada korban, semuanya ada. Jadi lengkap. Ya, jadi kalau misalnya dia nanti berkata, tuh dokter dapatnya bukan dari toko resmi, ada beberapa saksi yang membelinya di toko resmi, dan sebenarnya tolong ya DRL ya, kamu jangan menyampaikan statement yang tampak menampakkan kebodohan kamu. Ya, itu barang-barang kamu. Di seluruh dunia tahu Weitometo itu adalah produksi dari Goddess in Athena. Ya, jadi jangan ada kata-kata, oh itu belinya nggak di saya. Itu produk kamu. Ya, aku itu produk kamu. Sudah, jangan membuat muak masyarakat Indonesia. Nggak semuanya bisa kamu bodohi. Kasus Karput, masyarakat terbodohi termasuk itu. Jadi percaya, kamu menggiring, membunuh karakter Karput pada saat itu. Saat ini tidak. Ya, masyarakat sudah cerdas. Dokter meminta maaf kepada Karput, sempat berburuk sangka, ternyata beliau adalah orang yang sangat baik. Dan apa yang beliau katakan dari awal, itu adalah kebenaran. Jadi sekarang dokter akan membongkar karakter dari DRL. Tapi dokter sendiri sudah diperiksa oleh penyidik belum sih dalam apa kita sebagai tersangka, dok? Untuk Polres Jakarta Selatan belum sama sekali. Jadi kalau ada wajib lapor itu tidak. Oh, berarti belum sama sekali diperiksa ya? Belum sama sekali. Dan untuk Polres Jakarta Selatan hanya undang-undang ITE ya, jadi 2 tahun ya. Yang untuk di beredar di saat ini di masyarakat, dokter merendahkan produk dia. Itu tidak masuk. Kenapa? Dokter tidak pernah merendahkan. Weitometo, tomat busuk memang tidak ada tomat putihnya. Apanya mau direndahkan? Emang harus direndahkan. Karena itu pembodohan, penipuan publik. Ya, jadi tidak masuk. Jadi yang masuk itu diduga hanya undang-undang ITE 2 tahun. Dan dokter tidak akan menolak. Ya, undang-undang ITE 2 tahun kita akan bongkar di pengadilan. Segerakan P21. Ayo, segerakan P21. Lama amat. Dok, ini kan ada upaya untuk mediasi nggak sih, dok? Agar status tersangkanya keduanya gugur. Keduanya gugur kayaknya nggak fair banget ya. Bagaimana untuk undang-undang ITE itu kan yang dirugikan 6 orang, misalnya dokter dong, ya kan? Kalau yang Weitometo itu kan ratus jutaan masyarakat Indonesia. Nggak fair dong. Kalau misalnya nanti dokter cabut itu bagaimana uang masyarakat yang sudah diambil? Nggak fair, itu namanya dokter egois. Nggak mau. Dokter akan pasang badan, nggak apa-apa, kita perang aja di persidangan. Tapi kamu kembalikan uang masyarakat.
Nggak ada, tapi sebelumnya udah ada upaya mediasi belum dok yang di apa yang Pada tanggal 6 Jakarta Selatan kemarin sempat dimediasi, Doti nggak mau ya. Jadi Doti sudah menyatakan Doti tidak akan datang ke Polres Jakarta Selatan. Jadi Doti nggak akan datang. Produknya masih beredar nggak sih itu sampai sekarang? Untuk Wetometo masih beredar. Masih beredar. Makanya Doti bilang seharusnya penahanan itu sudah bisa dilakukan oleh PMJ. Jadi Doti itu heran ya kalau sampai nggak dilakukan penahanan itu sebenarnya PMJ takut sama siapa, gitu ya. Ini soalnya sudah mendengar kayaknya ada penekanan, ada tekanan-tekanan dari luar. Nggak usah takut PMJ, ini kawalannya masyarakat seluruh Indonesia. Bahkan mungkin yang korban-korbannya ada di Thailand, ada di kemarin itu yang sempat dari Malaysia, itu korbannya sudah menyebar di seluruh dunia. Korban dari Wetometo. Ini nggak perlu takut, tegak lurus aja. Dan apresiasi kepada Bapak Asep ya, kalau bisa menahan seorang DRL, ini apresiasi prestasi luar biasa. Karena orang ini dikenal sebagai kebal. dari polisi di Jakarta bilang mereka sudah mengantongi bukti SIP-nya dokter Richard. Nah, surat izin praktek itu wajib diletakkan di depan, wajib diletakkan di lokasi yang mudah dilihat oleh pasien. Itu aturan dari Dinas Kesehatan, aturan dari Kode Etik Kedokteran Indonesia. Dan pada saat itu tidak dilakukan oleh saudara DRL. Artinya apa? Ada pelanggaran yang dilanggar. Tapi dokter maklum banget, ada dugaan pengkondisian. Sekali lagi kita akan bongkar semuanya di pengadilan. Karena pada saat itu dokter jatuh sebagai saksi. Dok, artinya bukti yang digunakan selain juga overclaim, kemudian tadi izin praktek, apalagi dok yang apa ya yang jadi alat bukti dokter tertangkap. Ya, kalau surat izin praktek itu laporan dari DRL ya. Oh, oke. Untuk ke doksi. Tapi kalau emang untuk yang perlindungan konsumen dan undang-undang kesehatan, ini ya salah satunya kan Wetometo, DNA Salmon, stem cell, Produk-produk aja ya, bukan treatment di klinik. enggak, itu berbeda. Tapi kita akan bongkar nanti kalau misalnya dia terus melawan dokter di SIP ini. Ya, bahwa dia memang ya untuk klien-kliennya, untuk kliniknya dia, korban kliniknya dia yang pernah injeksi mini stem cell itu penipuan ya guys. Ya, jadi buat kalian hati-hati yang pernah melakukan treatment di klinik tersebut. Ya, yang dikatakan mini stem cell kalian membayar 15 juta, 45 juta itu adalah sekretum. Ya, dokter sebagai dokter memohon maaf atas kelakuan DRL ya yang sudah membohongi masyarakat, yang menjelekkan nama dokter. Kenapa ada semua sekali dengan dia? Dia adalah salah satu dokter yang membuat nama dokter jadi jelek. Ya, nggak seharusnya dokter seperti itu. Dia melakukan penipuan ke kalian, dokter mohon maaf. Sebenarnya yang dijual di klinik tersebut adalah sekretum, bukan mini. Itu mohon maaf kepada kalian. Oke? Memohon kalian bersabar untuk menanti bagaimana keputusan dari Dirkrimsus Polda Metro Jaya terhadap tersangka Richard. Tapi waktu juga sudah tersangka. Betul, Doti tersangka di 2 tempat ya. Jadi Doti tersangka di Polres Medan yang sampai saat ini P19 tidak tahu kelanjutannya kemana. Karena Doti membongkar kelakuan oknum dokter sebagai justiper. Ya, fix dia adalah justiper, tapi dia merasa kedoknya terbongkar, dia marah, dia bergabung dengan geng sirkus, bergabung menjadi satu untuk membuat Doti takut sehingga melaporkan dan Doti dinaikkan statusnya menjadi PSK dan dugaan Doti semua itu dipolisikan. Ya, tetapi kan saat ini P19 dan kemungkinan akan dipolisikan mungkin. Dan untuk PSK di Polres Jakarta Selatan pun sama kasusnya, dugaan Doti sama dipolisikan, ya. Tetapi Doti tidak gentar. Kenapa? Karena pada saat itu Doti mengatakan, Richard, kamu nggak punya surat izin praktek kan? Itu semua dengan fakta, data, dan saksi yang saat ini masih hidup. Ya, Doti punya data, Doti punya saksi yang memang di situ di klinik tersebut DRL tidak meletakkan surat izin praktek. Dokter, kan untuk menetapkan seseorang dari tersangka kan ada 2 alat bukti. Nah, informasi yang dokter miliki, dokter Richard ini ditetapkan sebagai tersangka. 3 alat bukti. Ya, atas bukti yang dokter tersangka? Ada 3 alat bukti ya. Yang pertama itu Thomas Yusuf, yang kedua DNA Salmon, yang ketiga stem cell. Ada saksi-saksi juga ya nggak? Ada saksi, ada korban, semuanya ada. Jadi lengkap. Ya, jadi kalau misalnya dia nanti berkata, tuh dokter dapatnya bukan dari toko resmi, ada beberapa saksi yang membelinya di toko resmi. Dan sebenarnya tolong ya DRL ya, kamu jangan menyampaikan statement yang tampak menampakkan kebodohan kamu. Ya, itu barang-barang kamu. Di seluruh dunia tahu Wetometo itu adalah produksi dari Goddess in Athena. Ya, jadi jangan ada kata-kata, oh itu belinya nggak di saya. Itu produk kamu. Ya, aku itu produk kamu. Sudah, jangan membuat muak masyarakat Indonesia. Nggak semuanya bisa kamu bodohi. Kasus Karput, masyarakat terbodohi termasuk itu. Jadi percaya, kamu menggiring, membunuh karakter Karput pada saat itu. Saat ini tidak.
Ya, masyarakat sudah cerdas. Dokter meminta maaf pada Karpus, sempat berburuk sangka, ternyata beliau adalah orang yang sangat baik, dan apa yang beliau katakan dari awal itu adalah kebenaran. Jadi sekarang dokter akan membongkar karakter dari DRL. Tapi dokter sendiri sudah diperiksa oleh penyidik belum sih dalam kapasitas sebagai tersangka, dok? Untuk Polres Jakarta Selatan belum sama sekali. Jadi kalau ada wajib lapor itu tidak. Oh, berarti belum selesai diperiksa ya? Belum sama sekali. Dan untuk Polres Jakarta Selatan hanya undang-undang ITE ya, jadi 2 tahun ya. Yang untuk di beredar di saat ini di masyarakat, dokter merendahkan produk dia. Itu tidak masuk. Kenapa? Dokter tidak pernah merendahkan. Whey tomato, tomat busuk memang tidak ada tomat putihnya. Apanya mau direndahkan? Emang harus direndahkan. Karena itu pembodohan, penipuan publik. Ya, jadi tidak masuk. Jadi yang masuk itu diduga hanya undang-undang ITE 2 tahun. Dan dokter tidak akan menolak. Ya, undang-undang ITE 2 tahun kita akan bongkar di pengadilan. Segerakan P21. Ayo, segerakan P21. Lama amat. Dok, ini kan ada upaya untuk mediasi nggak sih, Dok, untuk agar status tersangkanya keduanya gugur? Keduanya gugur kayaknya nggak fair banget ya. Bagaimana untuk undang-undang ITE itu kan yang dirugikan satu orang, misalnya dokter dong, ya kan? Kalau yang Whey tomato itu kan ratus jutaan masyarakat Indonesia. Nggak fair dong. Kalau misalnya nanti dokter cabut itu bagaimana uang masyarakat yang sudah diambil? Nggak fair, itu namanya dokter egois. Nggak mau. Dokter akan pasang badan, nggak apa-apa, kita perang aja di persidangan. Tapi kamu kembalikan uang masyarakat. Nggak ada, tapi sebelumnya udah ada upaya mediasi belum, dok, yang di apa yang Pada tanggal 6 Jakarta Selatan kemarin sempat dimediasi, dokter nggak mau. Ya, dokter sudah menyatakan dokter tidak akan datang ke Polres Jakarta Selatan. Jadi dokter nggak akan datang. Produknya masih beredar nggak sih sampai sekarang? Untuk Whey tomato masih beredar. Masih beredar. Makanya dokter bilang seharusnya penahanan itu sudah bisa dilakukan oleh PMJ. Jadi dokter itu heran ya kalau sampai nggak dilakukan penahanan itu sebenarnya PMJ takut sama siapa. Gitu ya. Ini soalnya sudah mendengar kayaknya ada penekanan, ada tekanan-tekanan dari luar. Nggak usah takut PMJ, ini kawalannya masyarakat seluruh Indonesia. Bahkan mungkin yang korban-korbannya ada di Thailand, ada di kemarin itu yang sempat dari Malaysia, itu korbannya sudah menyebar di seluruh dunia. Korban dari Whey tomato. Jadi nggak perlu takut, tegak lurus aja. Dan apresiasi kepada Bapak Asep ya, kalau bisa menahan seorang DRL, ini apresiasi prestasi luar biasa. Karena orang ini dikenal sebagai kebal. dari polisi di Jakarta bilang mereka sudah mengantongi bukti etikanya dokter itu. Nah, strategi praktek itu wajib diletakkan di depan, wajib diletakkan di lokasi yang mudah dilihat oleh pasien. Itu aturan dari Dinas Kesehatan, aturan dari Kode Etik Kedokteran Indonesia. Dan pada saat itu tidak dilakukan oleh saudara DRL. Artinya apa? Ada pelanggaran yang dilanggar. Tapi dokter maklum banget, ada dugaan pengkondisian. Sekali lagi kita akan bongkar semuanya di pengadilan. Karena pada saat itu dokter sudah sebagai saksi. Dok, artinya bukti digunakan selain juga overclaim, kemudian tadi izin praktek, apalagi dok yang apa ya yang jadi alat bukti dokter terbatas. Ya, kalau strategi praktek itu laporan dari DRL ya. Oh, oke. Untuk ke dokter. Tapi kalau emang untuk yang perlindungan konsumen dan undang-undang kesehatan, ini salah satunya kan Whey tomato, DNA salmon, stem cell, Produk-produk aja ya, bukan treatment di klinik. enggak, itu berbeda. Tapi kita akan bongkar nanti kalau misalnya dia terus melawan dokter di SIP ini. Ya, bahwa dia memang ya untuk klien-kliennya, untuk kliniknya dia, korban kliniknya dia yang pernah injeksi mini stem cell itu penipuan ya. Ya. Jadi buat kalian hati-hati yang pernah melakukan treatment di klinik tersebut. Ya, yang dikatakan mini stem cell kalian membayar 15 juta, 45 juta itu adalah sekretum. Ya, dokter sebagai dokter memohon maaf atas kelakuan DRL ya yang sudah membohongi masyarakat, yang menjelekkan nama dokter. Kenapa harus mengulang sekali dengan dia? Dia adalah salah satu dokter yang membuat nama dokter jadi jelek. Ya, nggak seharusnya dokter seperti itu. Dia melakukan penipuan ke kalian, dokter mohon maaf. Sebenarnya yang dijual di klinik tersebut adalah sekretum, bukan mini. Jadi mohon maaf kepada kalian. Oke? Memohon kalian bersabar untuk menanti bagaimana keputusan dari Dirkrimsus Polda Metro Jaya terhadap tersangka Richard. Tapi waktu juga sudah berstatus Betul, dokter tersangka di 2 tempat ya. Jadi dokter tersangka di Polres Medan yang sampai saat ini P19 tidak tahu kelanjutannya kemana. Karena dokter membongkar kelakuan oknum dokter sebagai justicer. Ya, fix dia adalah justicer, tapi dia merasa kedoknya terbongkar, dia marah, dia bergabung dengan geng tersebut, bergabung menjadi satu untuk membuat dokter takut
dugaan dokter semua itu dikondisikan. Ya, tetapi hingga saat ini P19 dan kemungkinan akan di-P19 mungkin. Dan untuk PSK di Polres Jakarta Selatan pun sama kasusnya, dugaan dokter sama dikondisikan, ya. Tetapi dokter tidak besar. Kenapa? Karena pada saat itu dokter mengatakan, "Richard, kamu nggak punya surat izin praktek kan di klinik?" Itu semua dengan fakta, data, dan saksi yang saat ini masih hidup. Ya, dokter punya data, dokter punya saksi yang memang di situ di klinik tersebut DRL tidak meletakkan surat izin praktek. Dokter, kan untuk menetapkan seseorang dari tersangka kan ada 2 alat bukti. Nah, informasi yang dokter miliki, dokter Richard ini ditetapkan sebagai tersangka 3 alat bukti. ya atas bukti yang dokter tetapkan. Ada 3 alat bukti ya. Yang pertama itu tomat busuk, yang kedua DNA salmon, yang ketiga tempe. Ada saksi-saksi juga ya nggak? Ada saksi, ada korban, semuanya ada. Jadi lengkap. Ya, jadi kalau misalnya dia nanti berkata, tuh dokter dapatnya bukan dari toko resmi, ada beberapa saksi yang membelinya di toko resmi. Dan sebenarnya tolong ya DRL ya, kamu jangan menyampaikan statement yang tampak menampakkan kebodohan kamu. Ya, itu barang-barang kamu. Di seluruh dunia tahu Wetom itu adalah produksi dari Goddess in Athena. Ya, jadi jangan ada kata-kata, oh itu belinya nggak di saya. Itu produk kamu. Ya, aku itu produk kamu. Sudah, jangan membuat muak masyarakat Indonesia. Nggak semuanya bisa kamu bodohi. Kasus Karput, masyarakat terbodohi termasuk dokter. Jadi percaya kamu menggiring, membunuh karakter Karput pada saat itu. Saat ini tidak. Ya, masyarakat sudah cerdas. Dokter meminta maaf pada Karput, sempat berburuk sangka, ternyata beliau adalah orang yang sangat baik. Dan apa yang beliau katakan dari awal itu adalah kebenaran. Jadi sekarang dokter akan membongkar karakter dari DRL. Tapi dokter sendiri sudah diperiksa oleh penyidik belum sih dalam kapasitas sebagai tersangka, dok? Untuk Polres Jakarta Selatan belum sama sekali. Jadi kalau ada wajib lapor itu tidak. Oh, berarti belum selesai diperiksa ya? Belum sama sekali. Dan untuk Polres Jakarta Selatan hanya undang-undang ITE ya, jadi 2 tahun ya. Yang untuk di beredar di saat ini di masyarakat, dokter merendahkan produk dia. Itu tidak masuk. Kenapa? Dokter tidak pernah merendahkan. Tomato, tomat busuk memang tidak ada tomat putihnya. Apanya mau direndahkan? Emang harus direndahkan. Karena itu pembodohan, penipuan publik. Ya, jadi tidak masuk. Jadi yang masuk itu diduga hanya undang-undang ITE 2 tahun. Dan dokter tidak akan menolak. Ya, undang-undang ITE 2 tahun kita akan bongkar di pengadilan. Segerakan P21. Ayo, segerakan P21. Lama amat. Dok, ini kan ada upaya untuk mediasi maksudnya untuk agar status tersangkanya keduanya gugur. Keduanya gugur kayaknya nggak fair banget ya. Bagaimana untuk undang-undang ITE itu kan yang dirugikan satu orang, misalnya dokter dong, ya kan? Kalau yang Tomato itu kan ratus jutaan masyarakat Indonesia. Nggak fair dong. Kalau misalnya nanti dokter cabut itu bagaimana uang masyarakat yang sudah diambil? Nggak fair, itu namanya dokter egois. Nggak mau. Dokter akan pasang badan, nggak apa-apa, kita perang aja di persidangan. Tapi kamu kembalikan uang masyarakat. Nggak ada, tapi sebelumnya udah ada upaya mediasi belum dok yang yang Pada tanggal 6 Jakarta Selatan kemarin sempat dimediasi, dokter nggak mau. Jadi dokter sudah menyatakan dokter tidak akan datang ke Polres Jakarta Selatan. Jadi dokter nggak akan datang. Produknya masih beredar nggak sih sampai sekarang? Untuk Tomato masih beredar. Masih beredar. Makanya dokter bilang seharusnya penahanan itu sudah bisa dilakukan oleh PMJ. Jadi dokter itu heran ya kalau sampai nggak dilakukan penahanan itu sebenarnya PMJ takut sama siapa. Gitu ya. Ini soalnya sudah mendengar kayaknya ada penekanan, ada tekanan-tekanan dari luar. Nggak usah takut PMJ, ini kawalannya masyarakat seluruh Indonesia. Bahkan mungkin yang korban-korbannya ada di Thailand, ada di kemarin itu yang sempat dari Malaysia, itu korbannya sudah menyebar di seluruh dunia. Korban dari Tomato. Jadi nggak perlu takut, tegak lurus aja. Dan apresiasi kepada Bapak Asep ya, kalau bisa menahan seorang DRL ini, apresiasi prestasi luar biasa. Karena orang ini dikenal sebagai kebal. dari polisi juga bilang mereka udah mengantongi bukti ofisialnya dokter itu. Nah, strategi izin praktek itu wajib diletakkan di depan, wajib diletakkan di lokasi yang mudah dilihat oleh pasien. Itu aturan dari Dinas Kesehatan, aturan dari Kode Etik Kedokteran Indonesia. Dan pada saat itu tidak dilakukan oleh saudara DRL. Artinya apa? Ada pelanggaran yang dilanggar. Tapi dokter maklum banget, ada dugaan pengkondisian. Sekali lagi kita akan bongkar semuanya di pengadilan. Karena pada saat itu dokter sudah bagaimana. Dok, artinya bukti digunakan selain juga overtrain, kemudian tadi izin praktek, apalagi dok yang jadi alat bukti dokter tertangkap. Ya, kalau surat izin praktek itu laporan dari DRL ya. Oh, oke. Untuk ke dokter. Oke.
Tapi kalau emang untuk yang perlindungan konsumen dan undang-undang kesehatan, ini ya salah satunya kan Vetometo, DNA Salmon, stem cell, Produk-produk aja ya, bukan treatment di klinik gitu kan? enggak, itu berbeda. Tapi kita akan bongkar nanti kalau misalnya dia terus melawan dokter di SIP ini. Ya, bahwa dia memang ya untuk klien-kliennya, untuk kliniknya dia, korban kliniknya dia yang pernah injeksi mini stem cell itu penipuan ya guys. Ya, jadi buat kalian hati-hati yang pernah melakukan treatment di klinik tersebut. Ya, yang dikatakan mini stem cell kalian membayar 15 juta, 45 juta itu adalah sekretum. Ya, dokter sebagai dokter memohon maaf atas kelakuan DRL ya yang sudah membohongi masyarakat, yang menjelekkan nama dokter. Kenapa harus mengulang sekali dengan dia? Dia adalah salah satu dokter yang membuat nama dokter jadi jelek. Ya, nggak seharusnya dokter seperti itu. Dia melakukan penipuan ke kalian, dokter mohon maaf. Sebenarnya yang dijual di klinik tersebut adalah sekretum, bukan mini. Dokter mohon maaf kepada kalian. Oke? Itu ya, makasih. Memohon kalian bersabar untuk menanti bagaimana keputusan dari Dirkrimsus Polda Metro Jaya terhadap tersangka Richard. Tapi dokter juga sudah berstatus Betul, dokter tersangka di 2 tempat ya. Jadi dokter tersangka di Polres Medan yang sampai saat ini P19 tidak tahu kelanjutannya gimana karena dokter membongkar kelakuan oknum dokter sebagai justiper. Ya, fix dia adalah justiper, tapi dia merasa kedoknya terbongkar, dia marah, dia bergabung dengan geng sirkus, bergabung menjadi satu untuk membuat dokter takut sehingga melaporkan dan dokter dinaikkan statusnya menjadi DSK dan dugaan dokter semua itu dikondisikan. Bagaimana keputusan dari Dirkrimsus Polda Metro Jaya terhadap tersangka Richard? Tapi dokter juga sudah berstatus Betul, dokter tersangka di 2 tempat ya. Jadi dokter tersangka di Polres Medan yang sampai saat ini P19 tidak tahu kelanjutannya gimana karena dokter membongkar kelakuan oknum dokter sebagai justiper. Ya, fix dia adalah justiper, tapi dia merasa kedoknya terbongkar, dia marah, dia bergabung dengan geng sirkus, bergabung menjadi satu untuk membuat dokter takut sehingga melaporkan dan dokter dinaikkan statusnya menjadi DSK dan dugaan dokter semua itu dikondisikan. Ya, tetapi kan saat ini P19 dan kemungkinan akan diinvestigasi mungkin. Dan untuk PSK di Polres Jakarta Selatan pun sama kasusnya, dugaan dokter sama dikondisikan, ya. Tetapi dokter tidak gentar. Kenapa? Karena pada saat itu dokter mengatakan, Richard, kamu nggak punya surat izin praktek kan di klinik, itu semua dengan fakta, data dan saksi yang saat ini masih hidup. Ya, dokter punya data, dokter punya saksi yang memang di situ di klinik tersebut DRL tidak meletakkan surat izin praktek. Dokter, kan untuk menetapkan seseorang jadi tersangka kan ada 2 alat bukti. Nah, informasi yang dokter miliki, dokter Richard ini ditetapkan sebagai tersangka 3 alat bukti ya. Atas apa bukti yang dokter tetapkan? Ada 3 alat bukti ya. Yang pertama itu tomat busuk, yang kedua DNA salmon, yang ketiga stem cell. Ada saksi-saksi juga yang lain? Ada saksi, ada korban, semuanya ada. Jadi lengkap. Ya, jadi kalau misalnya dia nanti berkata, tuh dokter dapatnya bukan dari toko resmi, ada beberapa saksi yang membelinya di toko resmi, dan sebenarnya tolong ya DRL ya, kamu jangan menyampaikan statement yang tampak menampakkan kebodohan kamu. Ya, itu barang-barang kamu. Di seluruh dunia tahu Vetometo itu adalah produksi dari Goddess in Athena. Ya, jadi jangan ada kata-kata, oh itu belinya nggak di saya. Itu produk kamu. Ya, aku itu produk kamu. Sudah jangan membuat muak masyarakat Indonesia. Nggak semuanya bisa kamu bodohi. Kasus Karput, masyarakat terbodohi termasuk dokter. Jadi percaya, kamu menggiring, membunuh karakter Karput pada saat itu. Saat ini tidak. Ya, masyarakat sudah cerdas. Dokter meminta maaf kepada Karput, sempat berburuk sangka, ternyata beliau adalah orang yang sangat baik. Dan apa yang beliau katakan dari awal, itu adalah kebenaran. Jadi sekarang dokter akan membongkar karakter dari DRL. Tapi dokter sendiri sudah diperiksa oleh penyidik belum sih dalam kapasitas sebagai tersangka, dok? Untuk Polres Jakarta Selatan belum sama sekali. Jadi kalau ada wajib lapor itu tidak. Oh, berarti belum sama sekali diperiksa ya? Belum sama sekali. Dan untuk Polres Jakarta Selatan hanya undang-undang ITE ya, jadi 2 tahun ya. Yang untuk di beredar di saat ini di masyarakat, dokter merendahkan produk dia. Itu tidak masuk. Kenapa? Dokter tidak pernah merendahkan. Vetometo tomat busuk memang tidak ada tomat putihnya. Apanya mau direndahkan? Emang harus direndahkan. Karena itu pembodohan, penipuan publik. Ya, jadi tidak masuk. Jadi yang masuk itu diduga hanya undang-undang ITE 2 tahun dan dokter tidak akan menjawab. Ya, undang-undang ITE 2 tahun kita akan bongkar di pengadilan. Segerakan P21. Ayo, segerakan P21. Lama amat. Dok, ini kan ada upaya untuk mediasi nggak sih, Dok, untuk agar status tersangkanya keduanya gugur? Keduanya gugur kayaknya nggak fair banget ya.
bagaimana untuk undang-undang ITE itu kan yang dirugikan satu orang, misalnya dokter dong, ya kan? Kalau yang Wetometo itu kan ratus jutaan masyarakat Indonesia, nggak fair dong. Kalau misalnya nanti dokter cabut tuh bagaimana uang masyarakat yang sudah diambil? Nggak fair, itu namanya dokter egois, nggak mau. Dokter akan pasang badan, nggak apa-apa, kita perang aja di persidangan. Tapi kamu kembalikan uang masyarakat. Nggak ada, tapi sebelumnya Udah ada upaya mediasi belum dok yang di apa yang pada tanggal 6 Jakarta Selatan kemarin sempat dimediasi, dokter nggak mau. Jadi dokter sudah menyatakan dokter tidak akan datang ke Polres Jakarta Selatan. Lihat kamera. Jadi dokter nggak akan datang. Produknya masih beredar nggak sih sampai sekarang? Untuk Wetometo masih beredar. Masih beredar. Makanya dokter bilang seharusnya penahanan itu sudah bisa dilakukan oleh PMJ. Jadi dokter itu heran ya kalau sampai nggak dilakukan penahanan tuh sebenarnya PMJ takut sama siapa, gitu ya. Ini soalnya sudah mendengar kayaknya ada penekanan, ada tekanan-tekanan dari luar. Nggak usah takut PMJ, ini kawalannya masyarakat seluruh Indonesia. Bahkan mungkin yang korban-korbannya ada di Thailand, ada di kemarin itu yang sempat dari Malaysia, itu korbannya sudah menyebar di seluruh dunia. Korban dari Wetometo. Jadi nggak perlu takut, tegak lurus aja. Dan apresiasi kepada Bapak Asep ya, kalau bisa menahan seorang DRL ini apresiasi prestasi luar biasa. Karena orang ini dikenal sebagai kebal. Dari polisi di Jakarta bilang mereka sudah mengantongi bukti etikanya dokter Richard. Nah, strategi praktek itu wajib diletakkan di depan, wajib diletakkan di lokasi yang mudah dilihat oleh pasien. Itu aturan dari Dinas Kesehatan, aturan dari Kode Etik Kedokteran Indonesia. Dan pada saat itu tidak dilakukan oleh saudara DRL. Artinya apa? Ada pelanggaran yang dilanggar. Tapi dokter maklum banget, ada dugaan pengkondisian. Sekali lagi kita akan bongkar semuanya di pengadilan. Karena pada saat itu dokter sudah terlihat. Dok, artinya bukti digunakan selain juga overtrain, kemudian tadi izin praktek, apalagi dok yang apa ya yang jadi alat bukti dokter terbatas. Ya, kalau strategi praktek itu laporan dari DRL ya. Oh, oke. Untuk ke dokter. Tapi kalau emang untuk yang perlindungan konsumen dan undang-undang kesehatan, ini ya salah satunya kan Wetometo, DNA Salmon, stem cell, Produk-produk aja ya, bukan treatment di klinik. enggak, itu berbeda. Tapi kita akan bongkar nanti kalau misalnya dia terus melawan dokter di SIP ini. Ya, bahwa dia memang ya untuk klien-kliennya, untuk kliniknya dia, korban kliniknya dia yang pernah injeksi mini stem cell itu penipuan ya, guys. Ya. Jadi buat kalian hati-hati yang pernah melakukan treatment di klinik tersebut. Ya, yang dikatakan mini stem cell kalian membayar 15 juta, 45 juta itu adalah sekretum. Ya, dokter sebagai dokter memohon maaf atas kelakuan DRL ya yang sudah membohongi masyarakat, yang menjelekkan nama dokter. Kenapa ada semua sekali bilang dia? Dia adalah salah satu dokter yang membuat nama dokter jadi jelek. Ya, nggak seharusnya dokter seperti itu. Dia melakukan penipuan ke kalian, dokter mohon maaf. Sebenarnya yang dijual di klinik tersebut adalah sekretum, bukan mini. Jadi mohon maaf kepada kalian. Oke? Terima kasih. Memohon kalian bersabar untuk menanti bagaimana keputusan dari Dirkrimsus Polda Metro Jaya terhadap tersangka Richard. Tapi dokter juga sudah tersangka. Betul, dokter tersangka di 2 tempat ya. Jadi dokter tersangka di Polres Medan yang sampai saat ini P19 tidak tahu kuantitasnya di mana. Karena dokter membongkar kelakuan oknum dokter sebagai justiper. Ya, fix dia adalah justiper, tapi dia merasa kedoknya terbongkar, dia marah, dia bergabung dengan geng tikus, bergabung menjadi satu untuk membuat dokter takut sehingga melaporkan dan dokter dinaikkan statusnya menjadi PSK dan dugaan dokter semua itu dikondisikan. Ya, tetapi kan saat ini P19 dan kemungkinan akan diperiksa mungkin. Dan untuk PSK di Polres Jakarta Selatan pun sama kasusnya, dugaan dokter sama dikondisikan, ya. Tetapi dokter tidak gentar. Kenapa? Karena pada saat itu dokter mengatakan, Richard, kamu nggak punya izin praktek kan di klinik, itu semua dengan fakta, data dan saksi yang saat ini masih hidup. Ya, dokter punya data, dokter punya saksi yang memang di situ di klinik tersebut DRL tidak meletakkan surat izin praktek. Dokter, kan untuk menetapkan seseorang jadi tersangka kan ada 2 alat bukti. Nah, informasi yang dokter miliki, dokter Richard ini ditetapkan sebagai tersangka. 3 alat bukti. Ya, atas bukti yang dokter tersangka? Ada 3 alat bukti ya. Yang pertama itu tomat tusuk, yang kedua DNA Salmon, yang ketiga stem cell. Ada saksi-saksi juga yang lain? Ada saksi, ada korban, semuanya ada. Jadi lengkap. Ya, jadi kalau misalnya dia nanti berkata, tuh dokter dapatnya bukan dari toko resmi, ada beberapa saksi yang membelinya di toko resmi. Dan sebenarnya tolong ya DRL ya, kamu jangan menyampaikan statement yang tampak menampakkan kebodohan kamu.
Ya itu barang-barang kamu. Di seluruh dunia tahu Wetom itu adalah produksi dari Goddess in Athena. Ya, jadi jangan ada kata-kata, oh itu belinya nggak di saya. Itu produk kamu. Ya, aku itu produk kamu. Sudah jangan membuat muak masyarakat Indonesia. Nggak semuanya bisa kamu bodohi. Kasus Karput, masyarakat terbodohi termasuk Dokter. Jadi percaya kamu menggiring, membunuh karakter Karput pada saat itu. Saat ini tidak. Ya, masyarakat sudah cerdas. Dokter meminta maaf pada Karput, sempat berburuk sangka, ternyata beliau adalah orang yang sangat baik, dan apa yang beliau katakan dari awal itu adalah kebenaran. Jadi sekarang Dokter akan membongkar karakter dari daerah. Tapi dokter sendiri sudah diperiksa oleh penyidik belum sih dalam kapasitas sebagai tersangka, dok? Untuk Polres Jakarta Selatan belum sama sekali. Jadi kalau ada wajib lapor itu tidak. Oh, berarti belum sama sekali diperiksa ya? Belum sama sekali. Dan untuk Polres Jakarta Selatan hanya undang-undang ITE ya, jadi 2 tahun ya. Yang untuk di beredar di saat ini di masyarakat, dokter merendahkan produk dia. Itu tidak masuk. Kenapa? Dokter tidak pernah merendahkan. Tomato, tomat busuk memang tidak ada tomat putihnya. Apanya mau direndahkan? Emang harus direndahkan. Karena itu pembodohan, penipuan publik. Ya, jadi tidak masuk. Jadi yang masuk itu diduga hanya undang-undang ITE 2 tahun. Dan dokter tidak akan menolak. Ya, undang-undang ITE 2 tahun kita akan bongkar di pengadilan. Segerakan P21. Ayo, segerakan P21. Lama amat. Dok, ini kan sama-sama ada upaya untuk mediasi nggak sih, dok, untuk agar status tersangkanya keduanya gugur? Keduanya gugur kayaknya nggak fair banget ya. Bagaimana untuk undang-undang ITE itu kan yang dirugikan satu orang, misalnya Dokter dong, ya kan? Kalau yang Tomato itu kan ratus jutaan masyarakat Indonesia. Nggak fair dong. Kalau misalnya nanti Dokter cabut tuh bagaimana uang masyarakat yang sudah diambil? Nggak fair, itu namanya Dokter egois. Nggak mau. Dokter akan pasang badan, nggak apa-apa, kita perang aja di persidangan. Tapi kamu kembalikan uang masyarakat. Nggak ada, tapi sebelumnya udah ada upaya mediasi belum, dok, yang di apa yang Pada tanggal 6 Jakarta Selatan kemarin sempat dimediasi, Dokter nggak mau. Jadi Dokter sudah menyatakan Dokter tidak akan datang ke Polres Jakarta Selatan. Lihat kamera. Jadi Dokter nggak akan datang. Produknya masih beredar nggak sih sampai sekarang? Untuk Tomato masih beredar. Masih beredar. Makanya Dokter bilang seharusnya penahanan itu sudah bisa dilakukan oleh PMJ. Jadi Dokter itu heran ya kalau sampai nggak dilakukan penahanan itu sebenarnya PMJ takut sama siapa, gitu ya. Ini soalnya sudah mendengar kayaknya ada penekanan, ada tekanan-tekanan dari luar. Nggak usah takut PMJ, ini kawalannya masyarakat seluruh Indonesia. Bahkan mungkin yang korban-korbannya ada di Thailand, ada di kemarin itu yang sempat dari Malaysia, itu korbannya sudah menyebar di seluruh dunia. Korban dari Tomato. Jadi nggak perlu takut, tegak lurus aja. Dan apresiasi kepada Bapak Asep ya, kalau bisa menahan seorang DRL ini, apresiasi prestasi luar biasa. Karena orang ini dikenal sebagai kebal. dari polisi di Jakarta bilang mereka sudah mengantongi bukti etikanya dokter itu. Nah, strategi praktek itu wajib diletakkan di depan, wajib diletakkan di lokasi yang mudah dilihat oleh pasien. Itu aturan dari Dinas Kesehatan, aturan dari Kode Etik Kedokteran Indonesia. Dan pada saat itu tidak dilakukan oleh saudara DRL. Artinya apa? Ada pelanggaran yang dilanggar. Tapi Dokter maklum banget, ada dugaan pengkondisian. Sekali lagi kita akan bongkar semuanya di pengadilan. Karena pada saat itu Dokter datang sebagai maklum. Dok, artinya bukti digunakan selain juga overtrain, kemudian tadi izin praktek, apalagi dok yang apa ya yang jadi alat bukti dokter termakan. Ya, kalau strategi praktek itu laporan dari DRL ya. Oh, oke. Untuk ke Dokter. Tapi kalau emang untuk yang perlindungan konsumen dan undang-undang kesehatan, ini ya salah satunya kan Tomato, DNA salmon, stem cell, Produk-produk aja ya, bukan treatment bikin. enggak, itu berbeda. Tapi kita akan bongkar nanti kalau misalnya dia terus melawan Dokter di SIP ini. Ya, bahwa dia memang ya untuk klien-kliennya, untuk kliniknya dia, korban kliniknya dia yang pernah injeksi mini sensor itu penipuan ya, guys. Ya. Jadi buat kalian hati-hati yang pernah melakukan treatment di klinik tersebut. Ya, yang dikatakan mini stem cell kalian membayar 15 juta, 45 juta itu adalah sekretum. Ya, Dokter sebagai dokter memohon maaf atas kelakuan DRL ya yang sudah membohongi masyarakat, yang menjelekkan nama dokter. Kenapa ada semua sekali dengan dia? Dia adalah salah satu dokter yang membuat nama dokter jadi jelek. Ya, nggak seharusnya dokter seperti itu. Dia melakukan penipuan ke kalian, Dokter mohon maaf. Sebenarnya yang dijual di klinik tersebut adalah sekretum, bukan mini. Dokter mohon maaf. Oke? Download Tribun X sekarang.